Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data Digital Around the Netralitas Hukum dan Tanggung tindak penindasan Kesehatan Mental atau sebesar 52% di sekolah. Mental Health Survey mengungkap total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda juga Internet menjadi salah satu hal yang penting bagi banyak orang, tidak terkecuali bagi remaja. Dikutip dari Databox, data pengguna internet di Indonesia didominasi oleh kelompok usia produktif, yakni dari 24 sampai 48 tahun dengan jumlah 47,64%. Sedangkan remaja dengan rentan usia 16 sampai 24 ada di urutan kedua dengan total 22%. Internet dan media digital bagai pisau bermata dua. Satu sisi memberi dampak positif, di sisi lain memberikan dampak negatif. Tidak sedikit remaja yang mengalami perubahan perilaku dan paradigma yang dipengaruhi oleh media digital, terutama media sosial. Adapun beberapa dampak negatifnya sebagai berikut. Pertama, kita menjadi kurang peka terhadap lingkungan sekitar. Kedua, kita sering gagal fokus. Tiga, mudah marah karena hate comment atau postingan kita memiliki jumlah like yang sedikit. 4, terkena serangan mental seperti menjadi lebih insecure karena melihat postingan orang lain yang lebih bagus. 5, menjadi lalai terhadap sesuatu dan banyak kehilangan waktu produktif karena banyak menghabiskan waktu hanya untuk bermain media sosial. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fadli Arzandia Ramadan dengan NIM 24050040072. Setelah melihat kutipan video tadi, teman-teman bisa lihat bahwasanya sebagai mahasiswa kita perlu mengenal dunia literasi digital, terutama di transformasi di era sekarang ini. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya pentingnya literasi digital pada era transformasi digital pada saat ini. Silahkan disimak ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya literasi digital bagi mahasiswa di era transformasi digital pada saat ini. Apa itu literasi digital? Nah, literasi digital adalah kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital. Menurut Harpen Russo, mengikuti zaman adalah salah satu kunci kesuksesan di suatu perusahaan. Selanjutnya ada kompetensi literasi digital. Menurut Kemdikbud tahun 2020 dan UNESCO 2021, literasi digital meliputi yang pertama adalah kecakapan teknologi, yang kedua informasi dan evaluasi konten, yang ketiga komunikasi dan kolaborasi digital, yang keempat keamanan digital atau digital safety, yang kelima etika dalam dunia digital, yang keenam adalah pembuatan konten creator. Selanjutnya urgensi literasi digital bagi mahasiswa. Mengapa sih literasi digital sangat penting? Yang pertama adalah untuk akses sumber belajar lebih luas dan cepat. Yang kedua ada kebutuhan dunia kerja digital. Yang ketiga kemampuan memilih informasi. Yang keempat mencegah kita dari hoaks dan misinformasi. Yang kelima etika dan keamanan dalam bersosial media. Literasi digital dalam perkuliahan. Yang pertama itu adalah untuk menggunakan LMS atau learning dengan efektif. Yang kedua untuk mengakses jurnal ilmiah, contohnya Google Scholar dan ScienceDirect. Yang ketiga untuk mengelola referensi, contohnya dari Mendeley atau Zotero. Nah, apa saja sih dampak positif literasi digital? Yang pertama itu ada meningkatkan produktivitas belajar, yang kedua ada membangun kemampuan berpikir kritis, yang ketiga ada mendorong kreativitas, yaitu editing, desain, coding, yang terakhir ada meningkatkan integritas akademik. Nah, selanjutnya setelah dampak positif itu ada resiko rendahnya apabila kita sebagai mahasiswa itu minim atau rendahnya literasi digital. Dampaknya yang pertama itu ada mudah percaya hoax, yang kedua kita itu mudah melakukan plagiarisme, yang ketiga kita itu seringkali mudah untuk kebocoran data pribadi. Namun hal-hal tersebut dapat kita antisipasi
Untuk yang pertama, solusinya kita harus memeriksa sumber dan memverifikasi fakta, berpikir kritis sebelum membagikan, dan melaporkan konten yang mencurigakan. Solusi yang kedua tadi, mempelajari cara menuliskan ide orang lain dengan kata-kata Anda sendiri sambil tetap mencantumkan sumber aslinya. Solusi yang ketiga yaitu jangan pernah membagikan data pribadi Anda kepada siapapun yang tidak berwenang. Selanjutnya, peran mahasiswa dalam budaya digital positif. Untuk yang pertama sendiri, kita sebagai mahasiswa itu harus menyebarkan informasi yang valid. Yang kedua, mengedukasi lingkungan kampus atau di sekitar kampus. Yang ketiga, kita harus membuat konten yang positif. Yang terakhir itu ada menolak perundungan digital. Jadi peran mahasiswa itu sangat penting dalam digital. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan literasi digital. Kita sebagai mahasiswa itu dapat meningkatkan literasi digital kita. Contohnya, yang pertama itu ada mengikuti pelatihan resmi. Contoh dari Siberkreasi atau dari Kemkominfo. Yang kedua, mengikuti platform pembelajaran digital. Selanjutnya, yang ketiga, membangun portofolio digital. Yang keempat, itu ada belajar fact checking. Yang kelima, membaca jurnal ilmiah rutin. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada kesimpulan. Dari materi tadi, dapat disimpulkan bahwasanya literasi digital adalah kompetensi wajib bagi mahasiswa. Yang kedua, membantu akademik, karir, dan kehidupan sosial digital. Yang ketiga, mengurangi risiko hoaks, plagiarisme, dan kejahatan cyber. Yang kelima atau yang terakhir, mahasiswa harus menjadi pengguna aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam bersosial media. Nah, itu tadi beberapa rangkuman singkat dari pentingnya sebuah literasi digital bagi mahasiswa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan dan semoga bermanfaat.